Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Tentu baik bukan? Pak Guru harap kalian selalu menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan agar kesehatan kita selalu terjaga. Baiklah, hari ini kita lanjutkan belajar tematik kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe ya. Selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu. Sebelum kita lanjutkan, ayo bernyanyi. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama menyanyi dengan judul lagu Menanam Jagung. Kalian bisa bernyanyi? Ayo kita bernyanyi. Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu tersebut. Apa yang kamu temukan? Tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi
rendah nada. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Cobalah bersama guru. Pada teks lagu Menanam Jagung, tandailah 1. Nada tinggi, 2. Nada rendah. Birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Tanda nada 2 nada seperti pada di samping, kemudian terdapat garis di atasnya menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Cobalah dengan gurumu untuk menyanyikan notasi lagu Menanam Jagung sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Gurumu akan memberikan tanda dengan ketukan. Ayo mengamati. Tanaman jagung adalah tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Apakah air juga merupakan sumber energi? Ayo kita cari tahu. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Amatilah di sekitarmu. Tulislah sebanyak-banyaknya manfaat air bagi kamu. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Perhatikan gambar berikut. Diskusikan dengan temanmu. Mengapa anak tersebut minum? Mengapa anak tersebut mandi? Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Apa yang dimaksud dengan hak? Carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Gambar A, membersihkan sungai. Gambar B, menutup keran jika air di bak telah penuh. Tulislah dalam diagram berikut. Apa itu hak? Kemudian di bawahnya tuliskan arti hak. Kemudian sebelah
kiri, tulislah contoh hak. Kemudian sebelah kanan bukan contoh hak. Diskusikan dengan kelompokmu. 1. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? 2. Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? 3. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? 4. Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? 5. Apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? 6. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? 7. Carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya. Tulislah dalam diagram berikut. Apa itu kewajiban? Tulislah arti kewajiban. Kemudian sebelah kiri berikan contohnya dan sebelah kanan bukan contoh. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Ada pertanyaan, gambar 1 dan gambar 2. Pertanyaan, apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Dua, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? 3, apa yang sebaiknya dia lakukan? Air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi, apa perbedaan hak dan kewajiban? Tuliskan pada tabel di bawah ini. Ayo mencoba. Siti ingin mengetahui penggunaan air bersih di rumah setiap minggunya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Hitunglah jumlah air yang digunakan oleh semua teman-teman Siti. Lakukan penaksiran untuk mempercepat menghitungnya. Apa itu penaksiran? Kamu dapat melakukan penaksiran untuk mempercepat hasil perhitunganmu. Untuk melakukan penaksiran, kamu perlu memahami aturan pembulatan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau ribuan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat. Jika bilangan satuannya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, dibulatkan menjadi 10. Jika bilangan satuannya adalah 1, 2, 3, dan 4, dihilangkan. Contoh, 543. Sedikit lebihnya atau mendekati dari 540. Pembulatan ke ratusan terdekat. Jika bilangan puluhannya 50 sampai 99, dibulatkan menjadi 100. Jika bilangan puluhannya kurang dari 50, dihilangkan.
Contoh 543, sedikit lebihnya, atau mendekati dari 500. Bagaimana cara membulatkan bilangan 22? Kamu dapat menggunakan garis bilangan untuk membantumu melakukan pembulatan. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Perhatikan jarak bilangan 22 ke bilangan 20 dan 25. Manakah yang paling dekat atau lebih dekat? Mengapa bilangan 22 lebih dekat 20? Bilangan 22 dapat dibulatkan menjadi 20. Bagaimana cara melakukan penaksiran? Taksirlah penjumlahan berikut ke puluhan terdekat. 123 ditambah 267. Lakukan pembulatan bilangan dahulu. 123 mendekati 120. 267 mendekati 270. Hasilnya 120 ditambah 270 sama dengan 390. Jadi hasil penaksirannya adalah 390. Untuk operasi pengurangan, caranya juga sama dengan cara di atas. Bagaimana cara melakukan penaksiran keribuan? Isilah tabel berikut. Kesimpulan, bagaimana cara melakukan penaksiran? Berdasarkan data yang ditemukan oleh Siti, jawablah pertanyaan berikut. Lakukan penaksiran ke puluhan terdekat. Jumlah air yang digunakan di rumah Siti dan Edo. 2. Jumlah air yang digunakan di rumah Lani, Dayu, dan Udin. 3. Jumlah air yang digunakan di rumah Dayu dan Edo. 4. Jumlah air yang digunakan di rumah Siti, Edo, Lani, Dayu, dan Udin. 5. Selisih air yang digunakan di rumah Siti dan Dayu. 6. Selisih air yang digunakan di rumah Dayu dan Lani. 7. Selisih air yang digunakan di rumah Udin dan Edo. Tukarkan jawabanmu dengan temanmu. Ayo berlatih. Lakukan penaksiran operasi hitung berikut. Operasi hitung, taksiran keribuan, taksiran keratusan, taksiran kepuluhan, hasil sebenarnya. Mana hasil yang menurutmu paling mendekati? Bagaimana melakukan penaksiran ke puluhan, ratusan, ribuan? Bagaimana melakukan penaksiran ke ratusan ribu? Apakah penaksiran membantumu dalam menghitung? Jelaskan. Ayo renungkan. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Sudahkah kamu menghemat air di rumahmu? Jelaskan. Kerjasama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya air bersih.
diskusikan apakah di keluargamu sudah menghemat air. Sekian pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar dan sampai jumpa hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.